Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Mutia Rifa dalam acara kesayangan kita semua, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini insya Allah Mutia tidak sendirian, karena pada kesempatan kali ini narasumber kita yaitu Ustadz Iskandar Al-Ciseengi. Baiknya kita sapa terlebih dahulu sebelum kita membahas satu tema oleh Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah Ustadz, kita juga tidak berdua seperti biasanya pemirsa. Di studio kita kehadiran para umi, namun pada kesempatan kali ini ada yang berbeda nampaknya, karena kita sudah kehadiran para akhwat dari Ikatan Remaja Muslimah. Nih, kita sapa terlebih dahulu ya pemirsa. Assalamualaikum Ukhti. Apa kabar Ukhti? Alhamdulillah baik ya. Sudah siap ya mengaji bersama Ustadz? Insya Allah kita mengkaji suatu tema nih pemirsa di rumah, para ukhti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini yaitu malas temannya setan. Nah, di sini nih para ukhti di sini atau pemirsa di rumah, siapa dulu nih yang suka bermalas-malasan? Itu adalah temannya setan. Nah, sebelum kita membahas nih pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, ya, seperti yang kita tahu, malas itu adalah temannya setan. Yang biasa dilakukan oleh setan itu menggoda manusia. Apalagi ketika manusia akan menjalankan ibadah. Sepertinya setan tidak akan ikhlas jika manusia melakukan ibadah dengan khusyuk ataupun lancar. Jadi apakah benar malas itu temannya setan? Kita langsung tanya oleh Ustadz atau narasumber kita pada hari ini. Ustadz, benar apa tidak itu Ustadz tentang itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras. Karena itu banyak ayat Al-Quranul Karim yang memerintahkan kita untuk wa'amilus salihat, untuk beramal saleh. Dan Islam berlindung kepada Allah, mengajak umatnya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, maukah aku beritahu kepada engkau satu doa yang jika engkau membacanya, engkau akan terhindar dari sifat keluh kesah, sedih berlebihan, malas, dan rasa takut yang berlebihan. Apa doa itu? Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau minal hammi. Apa yang dimaksud dengan al-hammi di sini? Yaitu sifat keluh kesah. Ketahuilah, salah satu yang menyebabkan kita bertambah menderita hidup ini karena kita sering berkeluh kesah.
Ketika kita sering berkeluh kesah, kita diingatkan dengan kesulitan yang kita punya. Maka bagaimana solusinya? Agama mengajarkan kepada kita, keluh kesahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu, misalnya ada orang selalu keluh kesah kepada kita. Kita yang mendengarnya pun capek nggak kira-kira? Capek kan? Ini orang datang-datang keluh kesah masalah rumah tangganya, masalah istrinya, masalah suaminya, masalah ekonominya. Dibicarakan seluruh kekurangan hidupnya kepada kita. Kita yang mendengar pun merasa capek, apalagi orang itu. Maka bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, di dalam hidup ini pasti ada rasa senang, ada rasa sedih. Ketika kita senang, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedih, berarti kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Maka yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, rasa keluh kesah. Dan memang manusia itu suka keluh kesah. Innal insan khuliqal halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau yang namanya manusia itu khuliqal insan halu'a, selalu dia berkeluh kesah, diciptakan. Kalau ditimpa kejelekan dia selalu mengeluh, selalu kurang di dalam hidupnya. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi kalau dikasih rezeki sama Allah, kadang-kadang dia ngepel. Iya enggak? Kadang-kadang kita suka punya teman nih, kalau lagi susah banyak cerita, betul apa enggak? Tapi kalau lagi punya duit, kagak nongol tuh palanya dia. Iya kan? Kenapa? Manu'a, dia kepel tuh, pelit, itu sifat manusia. Karena itu kita berlindung kepada Allah yang pertama, minal hammi, yaitu dari sifat sedih, keluh kesah. Wal hazani, kemudian yang kedua adalah rasa sedih. Manusia itu memang diberikan oleh Allah ada perasaan sedih, ada perasaan gembira. Begitupun dengan seluruh nabi dan rasul, ada rasa sedihnya, ada rasa gembiranya. Tetapi Allah memberikan kepada kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa rendah diri. Jangan kita merasa sedih. Sesungguhnya kita ini tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini yang nggak punya masalah hidupnya, ada apa nggak kita? Tidak ada kan? Maka jangan bersedih kalau diputus pacar. Jangan bersedih kalau misalnya suami kita ini berkhianat kepada kita. Jangan terlalu bersedih. Kenapa? Ketika kita bersedih akan menyakiti diri kita sendiri. Jangan bersedih ketika kita terlalu bersedih, ketika kita diuji oleh Allah kesulitan ekonomi, memiliki tetangga yang kurang baik kepada kita. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi seorang muslim, ada harapan untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kita akan bahas selanjutnya. Ustadz, kita akan lanjutkan kembali nih pembahasan tema kita, yaitu malas temannya setan nih pemirsa. Para ukti di sini diberikan kesempatan untuk bertanya di segmen selanjutnya, dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, kami membuka layanan telepon interaktif ke nomor 021 630 7303 berserta SMS interaktif bagi Anda yang ingin mengirimkan SMS pertanyaan ke nomor 0857 8175 2616. Dan bagi Anda yang ingin majelis taklimnya hadir, Anda dapat menghubungi ke nomor 0812 9764 7911 atau mention ke Twitter kami bagi Anda yang ingin bertanya di @cekkolbuin_TV. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di Di sini sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami membuka layanan telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya ke nomor 021 630 7303, Anda dapat bertanya maupun curhat langsung bersama Ustadz di dalam tema maupun di luar tema. Anda juga dapat mengirimkan SMS pertanyaan Anda ke nomor 0857 8175 2616. Serta para ukhti nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz. Nah, mengenai tadi Ustadz ya, tema kita pada hari ini pemirsa yaitu malas temannya setan. Nah, tadi ada salah satu doa yang pertama di awal itu minal hammi wal hazan. Nah, seterusnya itu apa Ustadz tuh? Silakan. Kemudian doa Rasul yang Rasul ajarkan kepada Abdullah bin Abbas, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepada Allah, kepadamu ya Allah, minal ajzi. Ajzi itu adalah lemah. Maka orang yang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dari orang yang beriman yang lemah. Lemah apanya? Lemah ilmunya, lemah keyakinannya, lemah mentalnya. Selalu dia pesimis di dalam hidup ini. Karena itu orang beriman selalu optimislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah kita yang terbaik karena hasil karya kita akan Allah lihat dan orang-orang lihat dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi al-ajz yaitu lemah, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Hendaklah mereka khawatir kalau seandainya meninggalkan generasi-generasi mereka dzurriyyatan di'afa, yaitu generasi yang lemah. Lemah mentalnya, lemah ilmunya, dan lemah semangatnya. Kemudian yang keempat, Rasul berlindung dari sifat al-kasal, yaitu sifat malas. Apa itu malas? Malas itu adalah menunda-nunda pekerjaan. Atau kita meninggalkan pekerjaan itu. Dan banyak sebab kita meninggalkan pekerjaan itu. Bisa jadi pekerjaan itu kita tunda karena kita kurang suka dengan pekerjaan itu. Atau ada sesuatu yang lebih menarik. Nah, karena itu agama akan mengajarkan bagaimana supaya kita terhindar dari yang namanya sifat malas, insya Allah. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Kemudian aku berlindung kepadamu minal jubni, rasa takut, khawatir berlebihan, takut tidak ada jodoh, ya kan? Khawatir berlebihan, takut miskin, takut tidak ada rezeki kepada rezeki. Yang namanya orang beriman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa seluruh binatang melata, manusia semuanya adalah Allah yang menjamin rezekinya. Karena itu tidak boleh takut kita berlebihan. Wal bukhli, yaitu sifat bakhil, kikir. Al bakhilu ba'idun minan nas wa ba'idun minallah. Yang namanya orang bakhil itu jauh dari manusia, juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, nanti kita akan lanjutkan ya. Karena sudah ada pemirsa yang ingin bertanya kepada Ustadz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Diana, Di mana Ibu? Bekasi Timur. Langsung saja Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz boleh tanya di luar tema Ustadz? Insya Allah Ibu. Iya. Curhat dikit ya Ustadz. Ya Ibu. Ustadz gini, saya punya keluarga. Ini juga bahan buat orang lain ya. Ini pengalaman dari saya sendiri ya Ustadz ya. Saya taat beribadah dari kecil sampai saya punya anak 2 taat beribadah. Tapi saya punya suami gak taat beribadah tapi beragama Islam. Nah dari itu susah sekali saya untuk suami itu mengikuti ke saya Ustadz. Sampai anak-anak saya ikut dengan suami saya. Jadi saya Ustadz gimana jalan keluarnya? Saya udah sampai saya nangis dalam ibadah itu untuk ibaratnya saya jihad di dalam keluarga saya ini Ustadz. Jalan keluarnya gimana Ustadz? Suaminya sholat tidak Ibu? Sholat tapi
ya kalau dia kadang-kadang 5 waktu, kadang-kadang kurang, kadang-kadang ya 5 waktu, ya pokoknya turun naik imannya itu Ustadz. Ini yang saya mau tanyakan, jalan keluarnya gimana? Apakah saya harus berhenti jihad ini atau saya teruskan? Maksud berhenti jihad itu apa Ibu? Begitu aja Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Ibu Diana, Masya Allah, mudah-mudahan perjuangan Ibu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang setiap manusia itu ada kendalanya di dalam kehidupan ini. Minggu lalu saya bicara bahwa di dalam kehidupan rumah tangga ada yang istrinya taat, soleh, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayang kepada suaminya, tetapi suaminya tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun ujian. Ada yang dua-duanya taat, tetapi tidak dikaruniakan seorang anak pun juga. Nah, saran saya buat ibu dan seluruh pemirsa, teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati kita di dalam agamamu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang memiliki hati suamiku ya Allah, tetapkan hati suamiku ini untuk selalu mengikuti ajaranmu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seorang suami menganggap, seandainya seorang suami menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, sholat itu tidak penting, maka secara otomatis suami itu telah murtad. Dan ketika dia murtad, maka secara otomatis terjadilah perceraian itu. Kenapa? Karena sang suami sudah menganggap apa yang wajib menjadi tidak wajib. Tetapi ketika seorang suami tetap mengatakan, saya mengatakan bahwa sholat itu wajib, tetapi saya malas, maka suami tersebut tidak digolongkan murtad, tetapi dia termasuk orang yang fasik, yaitu suka meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Dan ketika seorang suami fasik, maka si istri sesungguhnya berhak dia untuk meminta pisah dengan suaminya. Kenapa? Karena sang suami tidak bisa menjadi imam bagi dirinya. Kalau dia sudah melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dimungkinkan dia akan melalaikan kewajibannya terhadap keluarga. Tetapi saran saya, terus kita berdoa kepada Allah, terus berikan nasihat yang baik, ajak suami ibu ke majelis taklim, jangan kita sendiri yang ikut. Kita perkenalkan, setiap hari itu ada curahan kolbu, diajak untuk menonton sama-sama, menyaksikan tausiah, ada majelis taklim, kemudian kita ajak dia ke masjid, ke majelis taklim, kita perkenalkan, kita berikan buku-buku agama. Mudah-mudahan dengan cara itu ikhtiar ibu mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suami ibu mendapatkan kesadaran. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu ya, Bu Diana di Bekasi. Nah, mungkin Umi-umi atau para ukhti di sini ada pertanyaan seputar tema, silahkan. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, bagaimana cara setan membuat kita malas? Kasih ukhti. Cara setan membuat kita malas itu sangat banyak. Dan memang setan itu sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setan akan menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Setan akan datang dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Ada arah yang tidak bisa didatangi oleh setan, yaitu arah atas ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian arah bawah ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu riwayat, ketika seseorang mau sholat misalnya di masjid, mau hadir di majelis taklim, setan itu menyiapkan 4 perangkap. Satu, ketika kita mau berangkat ke majelis taklim, diikat kita, sehingga kita merasa berat untuk mengangkat badan kita sendiri. Kita mau sholat, kita merasa berat untuk mengangkat badan kita sendiri. Padahal sehari-hari kita mampu bekerja, padahal sehari-hari kita mampu lari, tiap pagi lari, tapi sholat subuh tidak bisa. Kenapa? Ketika sholat subuh diikat badan kita oleh setan. Yang pertama ketika kita diikat, yaitu kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika sudah berangkat pun ke masjid misalnya, kita mau berangkat ke majelis taklim, setan mengail kita supaya kita malas balik lagi.
Sehingga ada orang mau ke masjid nggak jadi, balik lagi. Apa? Munculnya sifat rasa malu. Ah, saya malu. Nanti kalau ke majelis taklim disangkanya saya orang alim. Oh, orang yang sok suci. Sehingga balik lagi. Udah duduk di majelis taklim, setan masih goda kita. Bagaimana caranya? Setan sebarkan serbuk di mata kita supaya kita ngantuk. Sehingga kalau ustadznya ngomong kita tidur. Iya kan? Makanya banyak di masjid sholat Jumat ngedengerin khutbah saking khusyuknya tidur. Iya kan? Sudah khusyuk tidur. Udah mendengarkan majelis taklim, kemudian khutbah guru kita dengarkan, setan pasang lagi perangkap supaya kita enggak betah duduk di majelis itu. Makanya kadang-kadang kita bisa berjam-jam duduk di klub-klub, tapi kita duduk di masjid cuman kuat mungkin 10 menit sampai 15 menit. Padahal masjid tempatnya nikmat sekali untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengatasi godaan dari setan? Yang pertama, teruslah kita berdoa, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa ketika makan baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita makan lalu kita lupa membaca bismillahirrahmanirrahim, setan ikut makan dengan kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, Ustadz, cara-caranya tuh mengatasi malas itu, Ustadz, setan ada di diri kita. Adapun cara-caranya mungkin meruqyah diri itu seperti apa, Ustadz? Ya, yang pertama ada terapi untuk supaya kita mampu menghilangkan rasa malas yang ada di diri kita. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa waktu itu sangat penting. Ketika kita malas berarti mengulur-ngulur waktu. Ketika kita mengulur-ngulur waktu berarti kita membuang waktu dengan percuma. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri, demi masa, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan demi waktu? Supaya manusia selalu mengingat bahwa umur kita ini terus berjalan. Hari Rabu ini berbeda dengan hari Rabu yang akan datang dan berbeda dengan hari Rabu yang masa lalu. Kenapa? Hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Jadi orang yang malas itu selalu dia tunda-tunda sehingga waktunya banyak yang terbuang. Ketika dia di akhirat dia akan menyesal. Orang yang ketika sudah kembali kepada Allah, yang menyesal itu bukan hanya orang yang malas, orang yang berbuat baik saja dia menyesal. Ya Allah, kalau saya lihat begini, pahala surga kayak begini, pahalanya, kenikmatannya seperti ini, saya akan lebih dari ini berbuat baiknya ya Allah. Insya Allah nanti kita akan teruskan lagi. Kita akan lanjutkan ya, bagaimana cara mengatasi malas akibat setan ya Ustadz ya. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, Anda dapat menghubungi ke nomor 021 630 7303 atau melalui SMS interaktif kami ke nomor 0857 8175 2616. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini, yaitu layanan telepon interaktif. Kami membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustadz maupun curhat langsung ke nomor 021 630 7303. Kami mengundang Anda pemirsa dan menunggu Anda pastinya untuk bertanya langsung. Sembari kami menunggu nih ya pemirsa di rumah yang ingin bertanya kepada Ustadz, kembali lagi kepada tema ya Ustadz mengenai malas temannya setan tadi Ustadz ya. Bagaimana cara mengatasi jika malas itu karena akibat setan itu tadi Ustadz, bisa dilanjutkan lagi Ustadz? Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama bahwa untuk mengatasi rasa malas itu kita harus ingat bahwa waktu itu terus berjalan.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu seluruhnya dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Wa amilus solihat. Kemudian mereka orang-orang yang beramal soleh. Jadi orang-orang yang iman itu punya cirinya apa? Senantiasa amilus solihat. Dia selalu beramal soleh. Jadi orang yang beriman jangan diem. Kalau kita lihat nih, sesungguhnya para ulama-ulama kita di zaman dahulu itu, kita kenal dengan Ibnu Sina, ya kan? Seorang ahli kedokteran, Ibnu Sina. Kemudian juga Ibnu Rushd yang orang Eropa bilang Averroes. Kemudian Al-Jabar, itu penemu matematika. Semua itu adalah ulama-ulama. Dan tidak mungkin mereka menjadi ilmuwan kalau tidak rajin, tidak bersungguh-sungguh di dalam segala halnya. Nah, amilus solihat, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan waktumu yang 5 sebelum datang yang 5. Apa yang pertama itu? Syababaka qabla haramika. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sekarang orang-orang tua dulu sering ngomong, aduh saya nyesel waktu muda saya nggak belajar. Kira-kira bisa balik lagi nggak ke masa mudanya? Nggak mungkin, ya kan? Aduh kalau dulu saya masih mudanya saya belajar sungguh-sungguh, nggak mungkin saya susah kayak sekarang. Tuh orang tua jadi pelajaran buat kita tuh. Makanya ketika kita masih muda, pergunakan masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Kita pergunakan. Sudah ada pemirsa ini yang ingin bertanya nih Ustadz ya. Kita skip dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Iwan di Bogor. Ya, silakan Bapak Iwan, pertanyaannya langsung saja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Ini saya mau nanya Pak Ustadz, kenapa ya kita rajin beribadah tapi rezekinya kan nambah-nambah. Tapi kalau saya lihat orang yang tidak pernah beribadah tapi rezekinya kayak nambah terus. Gimana itu Pak Ustadz? Itu saja Bapak pertanyaannya. Sudah begitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Pak Iwan itu berkeluh kesah nih Ustadz ya. Ya, memang mungkin perasaan itu bukan hanya pada Pak Iwan saja, mungkin banyak orang. Ustadz, saya udah rajin ngaji, tapi kenapa rezeki saya susah? Kenapa orang-orang yang nggak sholat, kemudian mungkin dia tidak berateis, tidak bertuhan, tapi rezekinya banyak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman. Yang kedua adalah berilmu. Jadi kalau orang beriman tidak memiliki ilmu, maka dia derajatnya tidak naik seluruhnya. Tetapi ketika dia punya iman, dia akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dimasuki oleh orang kaya raya. Seandainya dia punya uang triliunan tapi dia tidak beriman, tidak akan bisa beli surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, kita menjadi orang yang beriman, menjadi hamba Allah. Karena itu hamba Allah itu selalu cross check dirinya. Kenapa saya tidak bisa kaya? Kenapa saya diuji oleh Allah? Pasti ada hal-hal yang memang kita perlu perbaiki di masa yang akan datang, insya Allah.
Kita akan lanjutkan ya Bapak Iwan, karena kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi atau SMS interaktif ke nomor 0857 8175 2616. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dalam layanan telepon interaktif. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Kembali lagi bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Dan pada kesempatan kali ini, kesempatan para ukti yang sudah hadir di studio untuk bertanya kepada Ustadz. Namun sebelum menuju ke sana, tadi Ustadz, Pak Iwan mungkin ada jawaban yang belum sampai terbalaskan. Silahkan Ustadz. Jadi kalau urusan dunia mah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya Rahman. Siapa yang bersungguh-sungguh di antara makhluknya Allah kasih. Tapi kalau urusan surga mesti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat sekarang di Indonesia banyak orang yang beriman, rajin sholat tapi malas usaha. Ya kan? Atau dia beriman tetapi dia tidak mau menuntut ilmu. Kita lihat di kampung orang-orang Islam ini banyak. Bagaimana dia lulus SD, dia tidak meneruskan sekolahnya selanjutnya, kemudian dia sering patah semangat. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang imannya sebetulnya belum sempurna. Kalau kita iman yang sempurna mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman mesti menjadi orang yang pintar. Kenapa? Kalau kita ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua syarat, yaitu iman dan memiliki ilmu pengetahuan. Ayat Al-Quran yang pertama turun adalah Iqra, disuruh kita membaca. Kapan kita tidak punya ilmu, maka siaplah kita di bawah orang lain. Ketika orang yang punya ilmu, seorang direktur, dia kerjanya di ruangan AC, tapi uangnya lebih banyak daripada seseorang, maaf misalnya yang mengayuh beca, tetapi ilmunya tidak cukup untuk memimpin satu perusahaan, maka disesuaikan dengan kapasitas ilmunya. Karena itu ikuti aturan yang Allah berikan, yaitu iman dan ilmu. Insya Allah kita akan bahagia di dunia juga di akhirat. Seperti itu ya Pak Iwan. Nah, mungkin Utsiti di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa yang dicari oleh syaitan di dunia ini? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang dicari oleh setan adalah supaya dia cari teman. Teman untuk di mana? Di neraka. Jadi sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh kita. Jangan dijadikan teman. Apa ciri-ciri daripada ajakan setan? Ciri-ciri ajakan setan itu adalah sesuatu yang merusak. Kalau ciri-ciri ajakan Allah itu selalu mengajak kita untuk meningkat. Nah, ciri-ciri ajakan setan apa? Selalu menunda-nunda pekerjaan. Itu cirinya tuh. Yang kedua apa? Rasa takut berlebihan. Karena setan nggak pengen kita maju. Kemudian apalagi kita dibikin tidak percaya diri dalam hidup kita. Itu setan. Karena itu berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu daya setan ini. Nah, kita kembali kepada tadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 waktu ini sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika. Yang pertama adalah masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Setan nih kalau pengen ngerusak di masa muda itu setan gencar-gencarnya dia.
Kenapa? Kita udah senang-senang aja. Tiap malam kita nongkrong masa muda itu. Ia akan dipakai menghabiskan untuk kita dengarkan musik-musik, kemudian kita tidak mau belajar, siangnya kita dibikin ngantuk. Anak-anak muda dibikin begadang, sampai jam 3 pagi dia begadangnya, besoknya pagi dia ngantuk, tidak mau sekolah. Ini cara-cara setan. Ketika azan subuh dibikin ngantuk. Iya kan? Ketika kita nonton bola jam 4 kita masih bisa itu nonton bola. Tapi ketika azan subuh rasanya ngantuk bener ini mata kita. Kenapa? Setan yang melakukan hal itu. Supaya kita tidak maju dalam hidup ini. Kemudian apalagi waginaka qabla fakrika. Pergunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ketika kita punya uang kaya, jangan boros-boros ya. Jangan kita membelikan sesuatu yang tidak penting. Save money kita. Simpan uang kita supaya nanti kapan kita butuh kita bisa mempergunakannya. Itu pesan Nabi Muhammad SAW. Kemudian apalagi wa faragaka qabla syughlika. Pergunakan masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Ya kan? Kadang-kadang nih masa kosong kita pergunakan, jangan kebanyakan kita nonton TV, main games. Nah, kadang-kadang orang tua ini juga salah. Di rumah anaknya dibelikan game, lalu dibiarkan yang penting anak saya itu anteng. Enggak rewel, dia main game. Pokoknya orang tua merasa aman. Orang tua kerja sehingga ketika sudah kecanduan, dia lebih tertarik kepada game. Kemudian saya pastikan belajarnya akan semakin susah kalau disuruh belajar. Kenapa? Karena belajar itu nggak asik. Yang asik itu main game, iya kan? Karena itu orang tua yang memperturutkan apa keinginan anak tidak dibatasi, tidak diatur main gamenya, nah ini bisa berbahaya sehingga masa depan anak kita akan menjadi rusak. Kemudian apalagi wahayataka qabla mautika, pergunakan hidup kita ini sebelum mati kita. Jadi jangan-jangan nanti kita nyesel, ya Allah. Saya nyesel, udah mati nih kita nih. Udah mati nyesel, saya pengen hidup lagi dah. Kalau saya hidup, saya pengen belajar. Kira-kira bisa nggak? Nggak mungkin. Bisa, ya. Kalau saya hidup, saya pengen sedekah. Nah kalau kita mau bersedekah, kata Rasulullah, a'zamu ajran, yang paling besar sedekah itu ketika kita masih sehat, ketika kita masih butuh itu uang, ketika kita masih berangan-angan untuk menjadi orang kaya, kemudian kita sedekah, itu pahalanya lebih besar daripada kita tunda-tunda sedekah kalau udah meninggal. Nanti kalau harta saya itu kamu sedekahkan ya buat masjid, itu pahalanya lebih sedikit. Kenapa? Karena udah mau meninggal. Maka kalau mau bersedekah, bersedekahlah kita ketika kita sehat, insya Allah. Seperti itu ya, Ukti sudah terjawab oleh Ustadz. Nah pemirsa, saat lagi saya akan membacakan SMS pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa di rumah yang sudah bertanya di SMS interaktif ke nomor 0857 81752616. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini, yaitu segmen akhir di mana nanti Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa penutup, serta saya akan membacakan SMS pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa di rumah. Namun sebelum saya membacakan SMS pemirsa dari yang sudah masuk, mungkin para ukti di sini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih sebab muncul sifat malas itu, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama,
bahwa sifat malas itu memang ada pada diri kita. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa untuk berlindung dari sifat malas. Kemudian yang kedua, karena pendidikan di rumah. Jadi kalau anak itu kan cenderung melihat kalau orang tuanya ini malas, pagi-pagi tidur, sore lagi tidur, kemudian tidak disiplin di dalam hidupnya, maka dia akan menjadi pemalas. Tetapi kalau dia dididik di rumah dengan disiplin, lihat orang-orang Jepang misalnya dengan kedisiplinannya, kemudian dia lihat orang tuanya disiplin, maka anak itu akan menjadi disiplin. Kemudian yang ketiga, lingkungan pengaruh. Teman kita itu pengaruh. Karena itu kalau kita ingin berteman, cari teman yang baik, bukan yang cantik atau yang ganteng. Cari teman yang baik. Yang baik itu apa? Yang bisa membawa kita lebih disiplin, yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lingkungan itu pengaruh. Kalau kita ingin lihat agama seseorang, lihat agama temannya. Sebab seringkali perilaku kita itu meniru perilaku orang lain tanpa kita sadari. Kalau kita nih sering bergaul dengan teman-teman yang alay misalnya, maka kita lama-lama akan menjadi alay juga. Umpamanya kita sering bergaul dengan agak kemayu-kemayu, laki-laki, lama-lama kita jadi kemayu juga. Kenapa? Karena kita bergaul sering melihat dia. Kita lihat, kemudian masuk di dalam hati, kita terima, lalu kita tirukan. Dan itulah sifat manusia. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang dia suka membaca Al-Quran, yang dia disiplin, yang dia berkata yang baik, maka insya Allah akhlak dia akan menular kepada diri kita. Ingat, di dalam ilmu psikologi itu, ilmu kejiwaan itu, bahwa akhlak itu menular. Akhlak yang jelek akan menular kepada orang lain, akhlak yang bagus juga akan menular kepada yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kita duduk dengan ulama. Duduk aja dengan ulama. Duduk dengan orang-orang baik. Orang yang baik itu bukan hanya orang yang rajin sholat. Orang yang bagus akhlaknya. Orang yang bagus budi pekertinya. Nah kalau lingkungannya rajin, temennya rajin, insya Allah kita akan ke bawah rajin. Tapi kalau teman kita pagi-pagi udah ngopi di rumah umpamanya, ngobrol sampai jam 10 pagi ngobrol. Cuman hanya ngobrol-ngobrol aja, setiap hari kita kerja, nggak ada yang kerja seperti itu. Maka insya Allah kita akan ke bawah orang yang malas di dalam berbuat. Karena itu pilihlah teman-teman kita, teman-teman yang baik. Itu ya, waktu sudah terjawab. Nah, saya akan membacakan SMS pertanyaan dari pemirsa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni di Bogor, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, jika seorang istri sayang kepada suami dan suami tidak sayang kepada istri, dan setiap apa yang dikerjakan oleh istri selalu salah di mata suami, apa yang harus saya lakukan sebagai istri biar suami itu menyayangi saya dengan tulus? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, supaya istri itu disayang oleh suami, kita harus ada komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua juga, ketika kita mencari suami, cari suami yang betul-betul akhlaknya bagus, yang punya agama, jangan hanya melihat gantengnya saja. Ketika kita memilih pasangan karena gantengnya saja, kemudian ketika sudah rumah tangga masing-masing tahu kelemahannya masing-masing, maka suami tadi akan semena-mena, lihat agamanya. Jadi yang pertama komunikasi. Apa yang suami suka kita ajak ngomong. Jangan-jangan salah miskomunikasi, salah komunikasi. Ya kan, misalnya kita tahu misalnya suami itu sukanya makan yang asem, nah misalnya, atau suka masakan yang pedas. Ya kita bikin masakan yang pedas. Supaya kita tahu apa ya hobi suami, kita tanya maunya suami bagaimana. Begitupun seorang suami harus bertanya apa yang diinginkan oleh istri sehingga terjadi keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga. Insya Allah. Cairkan suasana dengan rasa cinta kasih ya sepenuhnya. Mungkin Pak suatu saat terketuk hatinya suami tersebut ya. Ada lagi nih Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya punya anak 5. Sejak masih kecil sangat rajin azan subuh serta sholat. Tapi setelah dewasa udah pada kuliah, yang 2 ini kalau sholat itu malas sekali. Setiap waktu saya ajak sholat diam saja. Gimana caranya agar mereka tidak malas ibadah Pak Ustadz? Terima kasih.
Ya, memang seperti itu. Ada orang tua yang curhat, Ustadz anak saya ini SD rajin betul baca Qur'annya sampai hatam, sholatnya nggak perlu disuruh. Kenapa kuliah kok sholatnya jarang-jarang? Nah inilah tadi lingkungan. Dia sudah ketemu teman, dia sudah memiliki kebebasan sendiri. Jadi sehingga dia yang menentukan. Karena itu tanamkan ketika kita menyuruh sholat, jangan karena takut kepada orang tua. Kita ajarkan bahwa kita butuh sholat. Sholat itu bukan hanya kewajiban. We need sholat, kita butuh sholat. Jadi ketika kita butuh sholat, maka si anak itu akan selalu sholat karena dia butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sholat itu akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya begini, ada anak kita masih kecil, nak sholat sini, doa, diajarkan doanya, diajarkan kenapa kita harus sholat. Jadi jangan orang tua hanya marah-marah. Kalau kamu nggak sholat masuk neraka. Jangan begitu. Tapi diajarkan manfaat dan hikmah dari melakukan sholat. Ajarkan bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anak tidak merasa diawasi oleh siapapun. Yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, banyak sekali SMS yang sudah masuk pada kesempatan kali ini. Namun sudah saatnya nih ya, kita berada di segmen akhir dan sudah saatnya Ustadz menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa. Silakan Ustadz. Baik pemirsa curahan kalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malas adalah sifat yang tercela. Karena itu hendaklah kita senantiasa berlindung kepada Allah untuk terhindar daripada sifat malas ini. Karena sesungguhnya jika sifat malas itu kita pelihara dan itu akan lama-kelamaan akan menjadi karakter kita, akan menjadi sifat kita. Dan kalau sudah menjadi sifat kita dan itu akan mempengaruhi masa depan kita di masa yang akan datang. Tidak ada orang yang malas bisa masuk surga. Orang yang malas beriman tidak masuk surga. Orang yang malas sholat tidak masuk surga kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari sama-sama kita motivasi diri kita. Kita sama-sama memotivasi keluarga kita, motivasi teman kita untuk bangkit, untuk kita berusaha menghilangkan rasa malas ini dengan kita berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari perilaku-perilaku yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat keluh kesah, dari sifat sedih berlebihan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari sifat lemah iman, lemah keyakinan, lemah ilmu dan lemah ekonomi ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas yang ada pada diriku ya Allah. Ya Allah, aku berlindung dari rasa khawatir terhadap apa yang kau jamin terhadap diri kami ya Allah. Ya Allah, kami berlindung ya Allah dari terlilitnya hutang di dalam hidup kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga para ukti yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dari Ikatan Remaja Muslimah. Beserta pemirsa yang sudah menyaksikan curahan kolbu dari awal sampai akhir. Tetap saksikan curahan kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Dan bagi Anda semoga acara kami dapat menginspirasi untuk menambah ketakwaan kita pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga malas kita sekarang sudah hilang insya Allah ya, karena sudah mendapatkan pelajaran oleh Ustadz Iskandar Al-Cisaengi. Nah pemirsa, saya pamit undur diri. Saya Mutia Rifa, Ustadz Iskandar Al-Cisaengi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.